Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Handrinov KMP dengan NIM 2202110601557. Pada saat ini saya akan menyelesaikan lab 13.3.2 dengan titel Using Ping and Traceroute to Test Network Connectivity. Oke, langsung saja kita lanjut. Di sini ada 3 bagian dan kita akan mulai pada bagian pertama dahulu dengan instruksi use the ping command for basic network testing. Oke, jadi di sini kita akan melakukan tes network connectivity. Pada langkah pertama kita akan melakukan test network connectivity to R1 using PCA. All the pings from PCA to other devices in the topology should be successful. If they are not, check the topology and the cabling, as well as the configuration of the Cisco devices and the PCs. Oke, pada bagian A, from PCA, ping the default gateway using the IP version 4 address Gigabit Ethernet 001 interface of R1. Oke, langsung saja kita ke desktop, command prompt. Kita langsung saja akan melakukan mapping ke default gateway yang ada dengan IP 192.168.1.1. Oke, berhasil. Kita lanjut di sini. In this example, 4 ICMP requests that have 32 bytes each were sent. The responses were received in less than 1 millisecond with no packet loss. Oke, bisa kita lihat di sini ada 4 ICMP request dan kita lihat di sini diterima di waktu yang kurang dari 1 milisecond dan 0 packet loss. Okay, the transmission and reply time can increase as the ICMP requests and responses are processed by more devices during the journey to and from the destination. Jadi reply time dapat meningkat seperti juga ICMP request dan response akan berproses oleh banyak device dalam perjalanan dari dan ke destinasi yang akan dituju. Oke, lanjut. This can also be done using the IP version 6 address of default gateway Gigabit Ethernet 001 interface of R1. Oke, kita akan lakukan ping ke versi 6 nya 8 1 2 1. Oke, lanjut. Kita lihat di sini berhasil ya. Untuk waktunya itu kurang dari 1 milisecond dan 0 packet loss. Oke, lanjut ke B. From PCA, ping the addresses listed in the following table and record the average round trip time and IP version 4 TTL or IP version 6 hop limit. Oke, kita langsung saja melakukan ping pada tabel-tabel yang ada ini. Kita lakukan ping. Yang pertama, kita lakukan ping ke IP dari PCI ini sendiri, ping 192.168.1.10. Kita lakukan ping. Oke, berhasil. Kita catat di sini average round trip time-nya di sini 4 milisecond dan untuk TTL-nya time to live-nya itu 128. Dan di setiap 4 dari ICMP request ini memiliki 32 bit 32 bytes. Oke, lanjut. Kita akan lakukan ping ke IP versi 6 nya.
8 set ID 1 2 10. Oke, berhasil. Untuk average-nya juga sama, average round trip time-nya juga sama 4 milisecond dan TTL-nya 128. Kita lanjut ke IP berikut, yakni IP dari router R1. Dari router R1 nya pada ini ya, pada interface G001. Kita lakukan ping ke router R1 nya 192.168.1.1. Di sini untuk average round trip time-nya itu 3 milisecond dan TTL-nya 255 pada setiap ICMP request yang ada, yakni 4 ICMP request. Oke, lanjut kita coba ping ke IP version 6-nya 8 ICD 1.1. Oke, berhasil. Untuk average round trip time-nya itu 0 milisecond dan untuk time to live pada 4 ICMP request-nya ini adalah 255. Oke ya, kita lanjutkan. Kita akan lakukan ping ke IP dari switch S1. Oke, ping di 192.168.1.1.2. Oke, kita ping dan ya berhasil. Untuk 4 ICMP request-nya itu memiliki time to live 255 dan untuk average round trip time-nya itu 0 milisecond. Kita lanjut, kita lakukan ping ke IP version 6-nya 8 chat 1.2. Oke, bila kita lihat berhasil. Pada keempat ICMP request-nya itu memiliki time to live 255 dan untuk average round trip time-nya itu 0. Oke, kita lakukan ping ke IP berikut, yakni IP dari router R1. Oke, ke router R1 pada interface, IP pada interface G000. Oke, ke IP 64 100.0.2. Oke, berhasil. Untuk time to live dari keempat ICMP request-nya 255 dan untuk average round trip time-nya itu 0 milisecond. Oke, kita langsung lanjut ke IP versi 6-nya. Oke, berhasil. Untuk keempat ICMP request-nya memiliki time to live yang sama, yakni 255 semua, dan untuk average round trip time-nya itu masih sama, 0 milisecond. Oke, kita lanjutkan ke IP dari router ISP yang ada. Oke, kita ping ke 64
100.0.1. Oke, untuk ISP pada interface G000 itu kita mendapatkan pada SMP request pertama itu RTO, dan pada ketiga SMP request berikutnya itu berhasil dengan time to live-nya itu 254, dan untuk average round trip time-nya itu 0 millisecond. Dan bisa kita lihat di sini kenapa ini yang pertama ini, kenapa di sini 254, karena ini ada hop atau yang dilangkah pada R1 ini, makanya dia ini 254. Oke, ISP pada interface pertama berhasil. Kita lanjutkan ke ping ke IP version 6-nya. Version 6-nya itu 225. Wait, itu ke sini ke 1. Oke, bisa kita lihat di sini berhasil untuk IP version 6-nya. Di sini pada keempat SMP request-nya itu memiliki time to live 254, dan untuk average round trip time-nya itu di sini 4 millisecond atau 4 millisecond. Oke, kita lanjut ke IP dari ISP pada interface G001. Kita lakukan ping ke 269.165.200.225. Oke, bisa kita lihat di sini pada SMP requestnya ini destination host unreachable, berarti ya ada masalah karena tidak bisa terhubung, paketnya lost semua di sini. Bisa kita lihat. Oke, coba kita lakukan ping ke IP version 6-nya, ping ke 1.1.1.2.225. Untuk IP version 6-nya juga di sini tidak berhasil karena ini muncul RTO, request timeout. Oke. Paketnya lost semua, RTO. Kita coba ping ke IP version 6-nya. Ini IP version 6-nya juga ini. Oke, kita lanjut. Kita melakukan ping ke server atau ke eksternal 29.165.200.226. Kita ping. Oke, bisa dilihat SMP request-nya di sini. Destination unreachable, paket loss. Oke, kita lanjut uji coba ke IP versi 6-nya. 1.200.206. Oke, sini SMP request nih RTO. Oke,
paket loss semua ini. Kita lanjut ke langkah kedua. From S1 attempt to ping ISPN external using IP version 4 and IP version 6 addresses. Oke, dan di sini ada pertanyaan, what are the ping result from S1 to ISPN external? Oke, kita keluar, kita masuk ke terminal. Oke, di sini belum terhubung ya. Kita sambungkan dahulu. Di sini kita hubungkan ke S1 spec real, kita masuk colokkan ke konsol. Oke, kita masuk lagi ke terminal. Oke, enter, enable. Oke, kita ping ke ISP dahulu pada interface G000 dengan IP 64.100.0.1. Kita lihat di sini hasilnya. Oke, sukses, berhasil. Dan kita coba ping ke IP version 6 nya, versi 6 nya 01 BB8 cek langsung ke 1 ya. Oke, kita bisa lihat di sini titik-titik artinya RTO atau request timeout, dan ya tidak berhasil. Oke, coba kita lakukan ke berikutnya, ke interface G001. Kita ping ke 29.165.200.25. Oke, kita lihat di sini ada titik U, yang artinya unreachable, tidak berhasil. Oke, kita coba ke ininya, IP version 6 nya. Oke, ke IP version 6 nya kita lihat di sini 225. Oke. Ya, di sini muncul titik-titik yang artinya RTO atau request timeout. Oke. Jadi untuk jawabannya, what are the ping result from S1 to ISPN external? Yakni bisa kita lihat di sini. Yang pertama pada ISP pada interface G000 itu sukses, tapi pada IP version 6 nya itu RTO. Karena sini kita lihat titik-titik dan success rate is 0%. Dan selanjutnya pada interface G001 juga di sini unreachable. Pada IP version 6 nya juga RTO, jadi gagal. Itu merupakan ping resultnya. Oke, lanjut ke part 2, use trace and traceroute commands for basic network testing. Oke, jadi kita akan melakukan traceroute untuk menguji jaringan. Pada langkah pertama saja kita lanjut di sini. From PCA, use the traceroute command to external. Oke, jadi kita buka command prompt. Kita buka command prompt di sini dan kita masukkan command tracer ke IP dari eksternal atau server 209.168.200.226. Oke, kita trace. Dan di sini ada perintah untuk Ctrl C bila kita akan menghentikan.
Ya, bisa kita lihat di sini yang pertama muncul IP dari R1 atau default gateway yang ada di situ, dan pada bagian berikut muncul IP dari ESP pada interface G000, dan ya bila kita lihat di sini pada bagian yang ketiga ada RTO di sini, dan bagian keempat juga request timeout, dan bagian kelima sini juga mengindikasikan akan terjadi RTO. Oke, di sini dijelaskan the traced result indicates the path from PCA to external is from PCA to R1 to ESP, ya bisa kita lihat juga PCA ke R1 ke ESP, and is unable to arrive at external. Traced result indicate an issue. Jadi dari trace route ini, dari kita main tracking rute perutenya, itu kita mendapatkan satu isu atau masalah yang terdapat pada ESP router. Oke, pada bagian B kita disuruh melakukan pengulangan perintah tracer tapi pada IP version 6 001 DB8 acap titik. Oke, IP-nya acap 200 titik 226. Oke, ya bila kita lihat di sini yang merupakan seperti yang tadi ya, urutannya jadi R1 dan ini ke ESP, dan kita tidak melihat sampai ke eksternal, jadi itu ada isu di ESP. Oke, lanjut ke step 2, from S1 use the trace route command to external. Oke, jadi kita akan melakukan trace route dari switch S1, kita masuk ke terminal, dan kita masukkan command trace route, kemudian IP 5.200.226. Oke, ya, dan kita lihat di sini pada bagian pertama ada bintang yang berarti request timeout. Terus selanjutnya di sini ada IP dari ESP, dan berikutnya pada bagian ketiga ada IP dari ESP, dan di sini muncul tanda seru dan huruf H yang berarti host unreachable. Di sini ada bintang yang artinya RTO, dan juga ada host unreachable. Pada bagian 4 juga RTO semua. Jadi koneksi itu gagal karena ada salah satu masalah seperti telah dijelaskan di sini pada ISP router. Oke, kita lanjut pada part 3, pada bagian 3, correct the network connectivity issue at ESP. Jadi kita akan memperbaiki masalah yang terjadi pada ISP router. Langkah pertama, step 1, access the network location where the connectivity issue is occurring. Oke, you have determined that there is an issue in this router. You have remote SSH access to all the network devices using username admin and password class. Oke, pada bagian A, from the terminal of S1 SSH into the ISP router using the G001 interface to correct the problem. Oke, jadi kita akan masuk dari sini, dari terminal S1. Wait, terminal S1 interface. Oke. Oke, kita masuk ke sini dan kita SSH winl admin, masukkan IP dari SP yang akan kita akses 64.1.
100.0.1. Oke, passwordnya class, kita masuk ke SV. Oke, jadi pada bagian berikutnya kita disuruh untuk menjalankan command show run atau show IP interface brief untuk melihat apakah konfigurasi IP-nya sudah benar atau ada yang salah. Kita jalankan di sini show run. Oke, bila kita lihat di sini, ini ada yang salah di sini pada gigabit Ethernet 001. Ini IP address-nya ini salah, 192.168.8.1, dan ini merupakan interface yang terhubung langsung ke eksternal. Inilah yang menjadi suatu penyebab kenapa kita tidak bisa main traceroute dan tidak bisa terhubung koneksinya sampai ke eksternal, karena ada kesalahan konfigurasi IP di sini. Berikut juga pada IP version 6-nya ada kesalahan juga di sini. Di sini 201. Oke, itu yang menyebabkan suatu kesalahan. Karena bila kita lihat di sini ini 225 dan di sini ada 201. Sehingga itu berbeda dan kita harus mengubahnya dan memperbaikinya. Oke. Coba kita show IP brief. Ya, bila kita lihat di sini up, protokol up, status up, tapi konfigurasi IP-nya di sini pada interface 001 itu salah IP-nya. Kita akan perbaiki. Kita masuk ke mode konfigurasi global, konfigurasi terminal. Kita masuk ke interface G01. Oke. Pertama kita akan menghapus dulu IP address yang salah dengan command no. IP address 192 seperti yang kita lihat sini, kita copy saja langsung ya. Sini copy, kita paste, dan kita masukkan subnet masknya 255.255.0. Oke ya, kita enter. Oke, berhasil terhapus konfigurasi yang salah dan kita masukkan IP yang baru. IP address-nya itu kita lihat di sini 209.168.200.225. Kita masukkan subnet masknya di sini 255.255.255.224. Oke, berhasil. Kita enter dan sudah berhasil. Kita masukkan IP-nya dan berikutnya kita perbaiki untuk IP version 6-nya. Masukkan sini perintah IP version 6 address, dan di sini kita masukkan IP yang salahnya untuk kita hapus, 1.1.201.202 kali 255/64. Ini berhasil terhapus. Kita masukkan IP yang benarnya, IP version 6 address 251.258 ICID 200.22 kali 225/64. Oke, kita enter. Selanjutnya kita masukkan untuk default gateway-nya IP version 6 address 80.22 kali
225 link lokal. Oke, selanjutnya no shutdown untuk kita mengenable konfigurasinya. Oke, selanjutnya N. Oke, selanjutnya kita keluar dari ISP-nya, seleksi. Oke, kita lanjut ke langkah kedua, verify end-to-end connectivity. From the PCA, command prompt using the ping and tracer command to verify end-to-end connectivity to the external server at 209.165.200.226 dan IP version 6-nya. Oke, kita ke command prompt, kita akan melakukan ini ke 29.65.200.226. Oke, dan kita lihat di sini ICMP request-nya berhasil. Tapi yang pertama itu RTO, tapi yang bagian 3 selanjutnya itu berhasil. Dengan time to live itu 126, dan untuk average round trip time-nya itu 0 millisecond atau 0 millisecond. Oke, selanjutnya kita ping ke selanjutnya kita akan coba trace route dengan command tracer. Kita coba trace route. Oke, tracer. Oke, trace complete, berarti sudah berhasil terhubung konektivitasnya dari end to end. Oke, berikutnya kita coba ping ke IP versi 6-nya 1.8 PCIe titik 200 titik 22 kali 26. Oke, berhasil ping ke IP version 6-nya. Selanjutnya kita akan tracer. Ya, berhasil. IP version 6-nya juga berhasil terkoneksi. Oke, kita lanjut ke bagian keempat, use extended ping commands. Step 1, use extended. The default ping command sends for request of 32 bytes each. It waits 400 milliseconds or 4 seconds for each response to be returned before displaying the request timeout message. The ping command can be fine-tuned for troubleshooting a network. Oke, jadi kita di sini langkah bagian A-nya itu kita akan masukkan ping, enter, dan kita lihat ini kita harus menggunakan min T option, ping external to verify the external is reachable. The min T option will continuously ping the target until stopped. Use Ctrl C to stop the ping sequence. Oke, jadi kita akan ping min T ke IP eksternal 29.165.226. Oke, pingnya akan berjalan terus. Kita lanjut ke bagian C. To illustrate the result when a host is unreachable, shut down the Gigabit Ethernet 001 interface on the ISP router from switch S1 SSH to the ISP J00 interface. Use the password class. Oke, jadi kita akan masuk ke terminal. Kita masuk lagi ke ISP dengan SSN min admin 64.100.0.1, passwordnya kelas, dan kita masuk ke interface G001. Oke, sebelumnya kita masuk ke konfigurasi global dulu dengan command configure terminal, dan kita masuk ke interface G001.
Oke, kita berhasil masuk. Oke, dan kita shutdown. Kita shutdown. Okay, while the network is function correctly, the ping command can determine whether the destination responded and how long it took to receive a reply from the destination if a network connectivity problem exists. The ping command display an error message. Oke, bila kita lihat kembali, kita exit dulu, kita ke command prompt. Ya, bila kita lihat di sini sudah muncul pesan error, destination host unreachable, request timeout. Oke. And how long it took to receive error message. Oke, lanjut ke bagian E. Re-enable the Gigabit Ethernet 001 interface on the ISP router using the no shutdown command before moving on to the next step after about 30 seconds. The pin should be successful again. Oke, jadi setelah 30 detik setelah kita meng-enable kembali untuk interface Gigabit Ethernet 001-nya, maka ping akan berhasil kembali. Oke, kita X, kita kembali ke terminal, dan kita lihat sini, kita masukkan command no shutdown. Oke, no shutdown berhasil dieksekusi. Kita lihat kembali untuk command prompt-nya. Oke, RTO, dan kembali lagi sukses untuk pingnya, untuk jaringannya berhasil terkoneksi kembali. Oke, bagian F, press Ctrl C to stop the ping command. Oke, kita Ctrl C. The above steps can be repeated for the IP version 6 address to obtain an ICMP error message. Oke, kita ulangi ke IP versi 6-nya. Kita masukkan di sini 001.8 ID 200.226. Oke, coba kita kembali ke terminal. Oke, dan kita shutdown. Kita lihat kembali ke command prompt. Yang terjadi di sini, ya, dia mulai request timeout. Request timeout. Untuk yang versi 6-nya error message-nya request timeout. Oke. Oke. Bila kita lihat di sini pada IP versi 6-nya, error message yang muncul ialah RTO atau request timeout. Sedangkan pada IP versi 4 itu muncul error message-nya reply from 64.100.1 destination host unreachable. Jadi perbedaannya error message-nya adalah itu. Oke, kita kembali ke terminal dan kita kembalikan lagi no shutdown. Kita lihat lagi ke command prompt. Ya, langsung berhasil terhubung kembali. Oke, berhasil. Kita lanjut ke langkah berikut. Enable the gigabit. Oke, sudah berhasil ya. Kita sudah lakukan tadi. Lanjut ke langkah kedua. Test network connectivity from the R1 network using Cisco devices. The ping command is also available on Cisco devices. In this step, the ping command is examined using R1 and S1. A. Bagian A, from R1, ping external on the external network using IP address of. Oke, ya. Jadi untuk ke R1, jadi kita masuk ke R1 ya di sini. Kita X.
Oke, jadi kita akan masuk ke R1 dari sini saja ya. Kita ke R1. Oke, kita ke R1. Kita exit dulu ini. Oke, di sini kita end ya. Shutdown and exit, dan sini kita masuk SSH, email, admin, dan kita masukkan IP R1 pada interface G001 192.168.1 password kelas. Oke, kita masuk ke R1. Kita lakukan ping ke eksternal, ping 209.165.200.26. Oke. Ya, bila kita lihat di sini berhasil. Di sini ada tanda seru yang berarti berhasil. Dan di sini ada satu tanda titik yang berarti request out. Ya, berhasil, sukses rate-nya itu 80%. Oke. The exclamation point because the ping was successful. Run through of paket user. Oke, bila kita lihat di sini untuk round trip-nya itu 0 atau 0, sedangkan ini di sini ada timeout 2 second. Oke, kita lanjut ke bagian B. Because a local host table was configured on R1, you can ping external v4 on the external network using the hostname configured from R1. Oke, jadi kita akan melakukan ping tanpa menuliskan IP, tapi langsung kita tuliskan di sini eksternal. Di sini case sensitif ya, jadi harus sesuai dengan tulisannya eksternal v4. Oke, di sini berhasil. Success rate-nya itu 100%. Untuk round trip-nya itu 1 milisecond. Oke ya, berhasil ya. Sini pertanyaan, what is the IP address used? Oke, jadi bisa kita lihat di sini sekalipun kita melakukan ping dengan menuliskan eksternal v4, tapi di sini ICMP echoes ke IP dari eksternal itu sendiri, yakni 209.165.200.226. Oke, kita lanjut ke bagian C. In the privileged exit mode, there are more options available for the ping command at the command line. Typing ping and press enter. Use IP version 6 as the protocol. Input IP version 6-nya or external for the target IP version 6 address. Press enter to accept the default value for the option. Oke, di sini kita ketikkan ping, dan untuk targetnya sendiri kita masukkan IP versi 6 dari eksternal 8 SID 200 berapa. Oke. Wait, kita ketikkan ping. Sini kita taruh IP version 6 dan kita masukkan 220 DB8 200 26. Oke, kita enter kan. Oke, kita enter. Ya, ini sukses. Oke, lanjut ke bagian D. Di sini pingnya sukses. Oke, kita lanjut ke bagian D. You can use an extended ping to observe where there is a network issue. Start the ping command to with a repeat count of 500. Then shut down the Gigabit Ethernet 001 interface on the ISP router. Oke, jadi kita lakukan ping
kita enter, kita masukkan 209.5.200.226. Repeat count kita masukkan 50.000 seperti yang ada di instruksi. Oke. Oke. Dan kita akan masuk ke CMD untuk mengakses ISP router. Kita masuk dengan SSH minl admin 64.100.0.1, passwordnya plus. Oke, kita berhasil masuk. Kita masuk ke konfigurasi global di terminal interface 1. Kita shutdown interface G001 nya. Oke, kita berhasil. Kita cek di sini di router R1 nya yang sedang melakukan proses ping. Kita lihat di sini ini berhasil dan memasuki di sini. Kita melihat di sini ada kode U yang berarti unreachable. Oke. Enable the interface on ISP after the action after the ping should be successful again. Yes. Stop the ping command. Oke, kita lanjutkan. Sini kita lihat outputnya. Oke, kita kembalikan lagi ke awal. Kita mau shutdown-kan lagi. Dan bila kita lihat di sini, oke, ping berhasil lanjut lagi. Oke, kita gunakan Ctrl Shift 6 untuk menghentikan ping. Ctrl Shift 6. Ctrl Shift 6. Ctrl Shift 6. Ctrl Shift 6. Tidak berfungsi ya. Ctrl Shift 6. Shutdown, kita end di sini. Oke, kita kembali lagi. Oke, jadi di sini seperti yang kita lihat, setelah kita melakukan ping dan kita mau men-shutdown yang dari ISP routernya, dan setelah kita mengembalikan lagi, meng-enable lagi, maka jaringan bisa berjalan kembali seperti semula dan ping sukses kembali. Oke, kita Ctrl Shift 6 untuk
menghentikan. Oke, selanjutnya pada bagian F, in the PC activity window, click check result to verify all the assessment items and connectivity tests are correct. Oke, kita cek result. Sini sudah muncul congratulations on completing this activity. Dan ini pada bagian network connectivity test sudah centang hijau semua. SP4, gitu, Ethernet, IP version 6 address sudah semuanya sudah berhasil, dan ini connectivity test sudah selesai. Oke, dan yang terakhir kita melihat ke reflection question yang ada di bawah sekali ini. Jadi pertanyaannya adalah yang pertama, what could prevent ping or traceroute responses from reaching the originating device besides network connectivity issues? Jadi kira-kira pertanyaan apa yang dapat mencegah respons ping atau traceroute mencapai perangkat asal selain konektivitas jaringan? Jadi jawabannya ialah firewall pada PC, access list command, mungkin ada masalah routing atau interface sedang down, atau ada delay pada jaringan, pada network. Oke, pada reflection question bagian 2 bisa kita lihat di situ, if you ping a non-existent address on the remote network such as 209.165.200.227, what is the message displayed by the ping command? What does this mean? If you ping a valid host address and receive the response, what should you check? Jadi pertanyaannya adalah, jika Anda melakukan ping ke alamat yang tidak ada di jaringan jarak jauh, seperti IP yang telah disebutkan tadi, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Apa artinya ini? Jika Anda melakukan ping ke alamat host yang valid dan menerima respons ini, apa yang harus Anda periksa? Yang harus diperiksa itu adalah seperti pesan request out for period. Ini berarti bahwa tidak ada respons dalam jangka waktu default. Beberapa item dapat diperiksa, seperti router tidak aktif, host tujuan tidak aktif, rute kembali ke perangkat, atau latensi respons tidak lebih dari jangka waktu default. Oke, pertanyaan reflection question terakhir adalah, if you ping an address that does not exist in any network in your topology, such as 192.168.5.3 from a Windows-based PC, what is the message displayed by the ping command? What does this message indicate? Jadi pertanyaannya adalah, jika kita melakukan ping ke alamat yang tidak ada di jaringan manapun dalam topologi yang ada, misalkan IP yang telah disebutkan tadi dari PC berbasis Windows, pesan apa yang akan ditampilkan oleh perintah ping? Apa yang ditunjukkan oleh pesan ini? Jadi pesan yang akan ditunjukkan ialah destination host unreachable. Pesan ini mengindikasikan bahwa tidak ada rute ke tujuan karena jaringan tidak terdaftar dalam tabel routing. Oke, terima kasih. Ini adalah presentasi dari penyelesaian lab 13.3.2 use ping and traceroute to test network connectivity. Saya telah menyelesaikannya. Terima kasih telah menonton. Inilah tugas video yang telah saya kerjakan.